Selanjutnya, Saudara Sibo akan menyampaikan sebuah kesaksian yang indah. Kesaksian indah ini diberikan secara pribadi oleh Tianfu. Saat istirahat siang hari ini, ayah memberitahu Saudara Sibo dalam mimpi. Saudara Sibo bermimpi. Dalam mimpinya, Saudara Sibo bekerja untuk ayah hingga larut malam, sampai pukul 12 malam. Setelah pukul 12 malam itu, Sibo berkata, "Aduh, sudah jam 12 malam, mungkin makan sedikit lagi." Lalu dia melihat, wah, jam 12 malam begini ternyata masih banyak makanan lezat. Enak sekali. Ah, rasanya sangat nikmat. Sangat nikmat. Saat itu Saudara Sibo membawa ranselnya di punggung. Kemudian akhirnya, makanan tersebut. Ada orang yang menaruhnya ke dalam mangkuk milik Sibo di atas lantai. Sangat enak. Sibo lalu memindahkan mangkuk itu ke atas meja. Namun, saat hendak makan, dia menyadari ranselnya hilang. Lalu dia mencari ranselnya dengan susah payah. Mencari dan terus mencari. Dia berkata, "Aduh, ranselku, ransel Saudara Sibo ini selalu berisi laptop, notebook, ponsel, selalu digunakan untuk menyampaikan kebenaran." Kemana perginya ransel ini? Sebenarnya, kemana ransel ini pergi? Mencari dan terus mencari, tapi tetap tidak ditemukan. Tiras mencari tanpa henti, katanya, "Di mana sebenarnya akan meletakkan ranselku?" Pikirannya benar-benar kosong. Mencari dan terus mencari, tapi tak kunjung ditemukan. Akhirnya, dalam mimpi itu, dia terbangun. Setelah bangun, Bapak menjelaskan makna mimpi itu kepada Saudara Sibo. Apa arti mimpi tersebut? Ah, makna mimpinya begini. Saudara Sibo bekerja hingga larut malam. Sudah selesai kerja sampai jam 11 atau 12 malam. Selesai jam 12 malam. Masih ingin makan sesuatu lagi. Masih ingin makan. Benar saja, ada makanan enak tersedia. Ada makanan lezat. Namun, dia menyadari bahwa ranselnya hilang. Apa artinya ini? Artinya, ransel milik Saudara Sibo adalah misi dan tanggung jawab yang diberikan Bapak kepadanya. Di dalam ransel itu ada laptop, iPad untuk merekam video, dan ponsel pribadinya. Semua ini digunakan untuk menyampaikan kebenaran, juga termasuk digunakan untuk berdoa. Jadi, Saudara Sibo bekerja lembur hingga larut malam. Bekerja sangat larut, bahkan sampai pukul 2 dini hari lebih. Padahal seharusnya dia bangun pukul 4 pagi, untuk datang berdoa di altar emas. Kalau baru tidur jam 2 pagi lebih, berarti hanya tinggal sekitar 1,5 jam, atau lebih dari 1 jam saja. Sebelum waktu doa, pasti tanpa sadar dia tidak bisa bangun tepat waktu. Bahkan ibadah pagi pun, yang dimulai jam 5 pagi. Hari ini justru baru terbangun sekitar jam 6 lebih sedikit. Begitu bangun, lihat jam, wah, sudah jam 6 lebih. Aduh, celaka. Kenapa aku tidak bisa bangun? Kenapa aku tidak bangun? Dia sangat menyalahkan diri sendiri. Merasa bersalah karena merasa dirinya tidak berguna. Tidak berguna karena tidak mematuhi disiplin waktu. Lalu Bapak berkata kepadaku, "Suruh Saudara Sibo datang tepat waktu untuk beribadah kepada Bapak Surgawi di pagi hari. Memimpin saudara-saudari untuk beribadah, berdoa, dan memujinya. Dengan demikian, janganlah makan makanan, terutama makanan rohani seperti camilan pedas. pada larut malam. Jangan lakukan itu. Karena pada malam hari, hanya ada saudara-saudari yang sedang bertugas shift malam. Karena setiap orang, ayah sudah menetapkan waktu istirahat yang tetap. Sudah ditentukan bahwa jadwal kerja setiap orang berbeda. Maka harus mengikuti aturan yang tetap dan tepat waktu. Jika malam hari kita bekerja sangat keras, maka akan mengganggu tugas di pagi hari, tugas ibadah dan pelayanan. Bahkan bisa mengganggu saudara-saudari lain yang bertugas di shift lain. Dengan demikian, tanggung jawab yang seharusnya dijalankan pun hilang. Jadi, kita pun memahami bahwa dalam melakukan sesuatu, kita harus taat pada kehendak Bapa. Saat waktunya tiba, kita segera pulang kerja. Saat waktunya tiba, kita segera mulai bekerja. Bahkan bersiap lebih awal. Melalui satu anugerah, Bapak memberi pengertian kepada Saudara Sibo tentang hal ini. Malam ini Saudara Sibo berkata kepada sekelompok saudari bahwa mereka harus pukul 6.40, ya pukul 6.40. Sebelum pukul 6.40, harus menyelesaikan hal ini. Menyiapkan pujian dan juga membersihkan tempat penyampaian kebenaran ini. Sudah diatur agar Saudari Gao Yang dan Saudari Gao Qiwer, serta sekelompok saudari dari Guangzhou harus datang sebelum pukul 6.40 untuk masuk belajar, yang masuk untuk mendengarkan kebenaran di ruang tidur lebih awal. Mengapa harus datang 20 menit lebih awal? Mengapa datang lebih awal 10 menit lebih? Ada suatu prinsip yaitu, datang lebih awal, lalu duduk tenang sambil memejamkan mata. Berdoa dengan sungguh-sungguh demi pembelajaran kebenaran. Saat berdoa, berdoalah secara pribadi. Saudari-saudari lain juga berdoa secara pribadi. Jika kita melakukan hal ini, dengan cara inilah kita melakukannya. Bapa akan berkenan kepada kita. Dengan melakukan demikian, kita menunjukkan bahwa kita menghormati kebenaran yang dianugerahkan oleh Bapa. Kiranya Bapa memberkati saudara-saudari semua. Amin.